Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, karena udah banyak banget yang request buat aku bikin info jalur mandiri untuk program yang S2, so langsung aja aku akan ngebahas lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Oke, pertama-tama aku mau ngebahas apa aja syarat pendaftaran kalau kalian mau daftar di program S2 UIN Jakarta ini. Nah, ini aku lihat di websitenya graduatenew.winjakarta.ac.id. Nanti akan aku cantumin juga linknya di description box video ini kalau kalian mau lihat. Terus untuk persyaratan pendaftarannya ini ada banyak banget dan akan aku sebutin satu persatu, dan kalau aku tahu akan aku jelasin juga sedikit. So, yang paling pertama di sini yang harus kalian siapin kalau kalian mau daftar program S2 UIN, itu yang paling pertama kalian harus menyiapkan salinan ijazah. Nah, dari mulai SD, SMP, SMA, dan juga S1. Terus selanjutnya kalian juga harus menyiapkan surat pernyataan sanggup untuk membiayai kuliah jika kalian kuliah S2-nya ini ditanggung oleh kalian sendiri, kalian harus membuat surat pernyataan sanggup untuk membiayai kuliah selama masa studi S2. Selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan salinan SK atau sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan institusi dari BAN PT atau lembaga yang kredibel lain tingkat internasional. Nah, nanti kalau ada gambarnya akan aku cantumin juga di sini seperti apa. Oke, next kalian juga harus menyiapkan salinan transkrip IPK S1 kalian ya, dengan minimal IPK-nya itu 3 atau ekuivalen. Jadi kalau mau mendaftar S2, minimal kalian harus mempunyai IPK-nya itu 3. Selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan pas foto, yaitu ukuran 2x3 dan juga 3x4, masing-masing sebanyak 2 lembar. Syarat selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan yaitu daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini termasuk di dalamnya itu penulisan karya ilmiah kalian yang telah dipublikasikan. Terus selanjutnya, kalian juga harus mencantumkan surat rekomendasi dari 2 instansi atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menilai kompetensi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan. Nanti akan aku cantumin juga kalau ada contoh suratnya. Nah, selanjutnya, jika biaya kuliah kalian itu ditanggung oleh suatu sponsor atau lembaga atau instansi, kalian harus menyiapkan surat pernyataan dari instansi atau perorangan tersebut tentang kesanggupan membiayai kuliah kalian selama program studi. Terus selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan surat izin dari tempat kalian bekerja. Kalau kalian udah bekerja, kalian harus menyiapkan surat izin dari tempat kalian bekerja itu. Selanjutnya, kalian juga harus membuat surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang sudah ada dan ditetapkan di sekolah pasca sarjana UIN ini. Jadi kalian nanti buat suratnya itu sendiri. Nah, lagi-lagi kalau ada contohnya nanti akan aku cantumin juga di sini. Selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan surat keterangan kesehatan dari dokter dan juga atau dari yang berwenang, serta keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan salinan KTP atau SIM atau paspor ya, pokoknya kartu identitas diri kalian yang masih berlaku itu kalian siapin salinannya. Yang terakhir, kalian juga harus menyiapkan proposal tesis, harus sudah menyiapkan proposal tesis. Minimalnya itu 15 halaman, ukurannya B5 bolak-balik sebanyak 3 rangkap. Nah, kalau yang S3 di sini disebutin proposal disertasinya minimal 20 halaman. Ya, jadi itu dia. Kalau S2 ini kalian sudah harus menyiapkan proposal tesisnya. Nah, itu dia untuk syarat pendaftaran untuk mendaftar di program S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, selanjutnya, gimana kalau mau mendaftar di jalur mandiri UIN Jakarta untuk programnya S2? Nah, di sini seperti biasa, kalau untuk tahapannya pendaftaran, terus pembayaran biaya ujian masuk, terus juga cetak kartu peserta, dan juga nanti ada pengumuman hasil seleksi, terus kalian bayar uang UKT dan juga daftar ulang. Dan yang terakhir, kalian nanti akan dapat NIM atau nomor induk mahasiswa kalian. Nah, untuk pendaftarannya di jalur mandiri ini itu sebenarnya jadwalnya sama seperti yang jadwal di program S1 dan juga S3. Jadi bebarengan untuk jalur mandiri ini. Jadwalnya kalian bisa catat ya tanggalnya. Jadi kalian mulai bisa daftar jalur SPMB mandiri itu pada tanggal 3 Mei
sampai dengan yang terakhir itu tanggal 4 Juli 2022. Jadi nanti setelah kalian daftar, terus kalian dapat kode bayar, selanjutnya kalian membayar biaya ujian masuk itu di bank yang udah bekerja sama dengan UIN. Di sini disebutin ada Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, dan Bank Mega. Nah, selanjutnya setelah kalian membayar biaya pendaftarannya, kalian bisa login kembali di halaman SPMB UIN Jakarta. Nanti linknya seperti biasa akan aku cantumin di description box video ini. Nah, setelah itu setelah login kalian bisa mencetak kartu peserta kalian. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian itu tadi mengisi data diri, biodata kalian secara lengkap, terus kalian mencetak kartu ujian, selanjutnya kalian bisa melengkapi persyaratan pendaftaran dan menyerahkan berkas ke Sekretariat Sekolah Pasca Sarjana UIN paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Nah, khusus untuk program yang S2 ini sedikit berbeda karena kalian harus mengirimkan berkas ke Sekretariat Sekolah Pasca Sarjana UIN, yaitu yang letaknya di kampus 2, itu paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Nah, apa aja berkas yang harus dibawanya? Tadi yang udah aku sebutin ya, proposal tesis kalian, terus salinan transkrip IPK dan lain-lain yang tadi udah aku sebutin. Itu kalian kirim semua berkasnya itu ke Sekretariat Sekolah Pasca Sarjana UIN paling lambat 1 minggu sebelum ujian. Dan selanjutnya untuk hasil seleksinya nanti akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2022. Nah, setelah kalian lolos seleksi, selanjutnya kalian bisa membayar biaya kuliah melalui bank yang udah bekerja sama dengan UIN. Terus setelah membayar biaya uang kuliah, kalian bisa melakukan daftar ulang. Setelah kalian nanti mengisi data diri kalian secara lengkap di daftar ulang, yaitu daftar ulangnya akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 20 Agustus 2022. Yang terakhir kalian bisa mendaftarkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Jadi itu dia info seputar jalur mandiri UIN Jakarta untuk program yang S2. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, bisa tanya aja di kolom komentar video ini, atau kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Segitu aja. Thank you for watching and see you on next my video.